Buat kalian yang di Purbalingga, pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat ini kan? Ya, Situ Tirta Marta. Bukan hanya di Purbalingga, tempat ini juga terkenal bahkan sampai keluar Purbalingga. Daya tarik dari keindahan alamnya, kejernihan airnya, kesegaran airnya. Kita tidak perlu jauh-jauh ke Raja Ampat atau ke pantai manapun lah itu yang biasa buat snorkeling. Karena kita bisa melakukan snorkeling di sini. Airnya pun sangat jernih. Dan masih ada biota-biota air tawar yang ada di dalamnya. Kita bisa membuat video atau foto karena tempatnya sangat indah. Tentunya keindahan dari Situ Tirta Marta sudah tidak kita ragukan lagi. Tapi kalian penasaran gak sih kalau ternyata ada wisata malamnya juga? Buat kalian yang penasaran, ikuti terus video ini. Beton cilik banget lagi. Selamat datang di channel Underpati dengan saya, Odi. Terima kasih yang sudah mampir di video ini. Sekarang kita berada di Desa Karangcegak, Dusun Telaga, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kita sedang berada di tempat wisata Situ Tirta Marta. Kita sudah melihat bagaimana kondisi tempat wisata ini pada siang hari. Tidak heran jika banyak sekali wisatawan yang ingin sekali berkunjung di sini. Tapi bagaimana dengan keadaan ketika malam hari? Saya pernah mendengar tentang adanya ritual pada malam Jumat Kliwon di tempat ini. Untuk membuktikan hal itu, ini sekarang sedang di hari Jumat Kliwon dan malam Jumat Kliwon maksud saya. Sekarang kita akan menelusuri bagaimana keadaan di sini. Kita akan mencari, mungkin kita bisa, kalau beruntung kita akan mendapatkan beberapa narasumber untuk kita wawancarai. Tetap di Underpati. Ini Pak. Kecil. Sekarang saya sudah berada di tempat wisata, apa mas namanya? Situ Tirta Marta, Desa Karangcegak. Iya. Dengan warga sini, dengan Mas Ito. Ya, saya sudah bersama dengan Mas Ito. Saya mendengar tentang adanya tradisi atau apa itu namanya, tentang ritual pada malam hari di tempat wisata ini, Mas. Itu bagaimana ceritanya, Mas? Ya sebenarnya Situ Tirta Marta ini sendiri kan dulunya itu pemandian umum ya, pemandian alam yang mungkin banyak warga yang menganggap tempat ini sakral karena mungkin banyak penunggu atau banyak mitos-mitos juga yang konon dari orang tua dulu yang dari sumber mata air di sini bisa menyembuhkan penyakit atau mungkin ketika kita sedang punya keinginan atau apa kita mandi di sini untuk lebih memudahkan ya gitu kan.
Kalau ritualnya ini setiap malam pasti ada ritualnya atau gimana, Mas? Enggak, kalau ritual sendiri itu hari-hari tertentu aja. Misal kayak hari malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon itu banyak pengunjung dari luar daerah atau warga setempat juga yang melakukan ritual di sini. Itu jenis-jenis ritualnya seperti apa kira-kira, Mas? Ya macam-macam sih, Mas. Mungkin salah satunya kebanyakan cuma mandi berendam gitu kan. Cuma mungkin kalau ada beberapa warga atau pengunjung yang mungkin ada perlu datang ke sini bawa sesaji atau mungkin bakar kemenyan atau bakar dupa, ya kita nggak tahu perlunya apa gitu kan. Itu masing-masing privasi pengunjung ya. Jadi kita nggak pernah nanya-nanya juga. Kira-kira itu kalangan yang sering melakukan ritual di sini itu yang seperti apa itu, Mas? Sebenarnya banyak ya, Mas. Jadi kebanyakan ya mungkin kalau sekarang itu kan lagi ngetren anak-anak copee atau pecinta seni ebek ya, kuda lumping. Iya. Itu kebanyakan anak-anak muda yang pada mainan seni kuda lumping itu sering pada ritual di sini. Terus itu ya? Iya, pada nyari indang atau apa itulah. Nah, kalau untuk kalangan sendiri itu macam-macam juga, nggak cuma dari yang anak muda pecinta ebek. Bahkan mungkin dari saya sering menjumpai ada mobil plat merah juga. Mungkin dari luar daerah, plat merah dari lain kabupaten yang melakukan ritual di sini. Dan saya juga nggak tahu kepentingannya apa itu kan. Terus itu sudah cukup terkenal ya sampai ya mungkin kalau orang Jawa bilangnya getok tular lah. Jadi dari mulut ke mulut kayak gitu kan. Terus kalau dari yang lain juga mungkin mbak-mbak yang kerjanya malam kayak gitu kan juga sering banyak yang pada mandi di sini, mungkin biar laris atau gimana gitu kan. Iya. Oke. Kalau dari warga setempat ini sebenarnya ada pesan-pesan buat masyarakat yang mau ritual ke sini atau yang sering ritual di sini, atau pesan apa gitu, Mas? Ya kalau dari warga sama pengelola di sini sih intinya ya sama-sama menjaga aja selama tidak menimbulkan keributan dan merusak alam, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Terus terkait mitos itu kan kepercayaan masing-masing ya, Mas. Jadi mungkin ada yang beranggapan mungkin entah itu karena pandangan agama masing-masing ya, mau musyrik dan lain-lain, itu kan kepercayaan masing-masing. Ya mungkin kan di sini cuma sebagai ikhtiar atau gimana kan. Cuma kita nggak tahu karena ya balik ke masing-masing. Balik ke kepercayaan masing-masing aja. Ini kalau mitos-mitos yang ada di tempat ini apa, Mas, kira-kira, Mas? Kalau mitosnya itu banyak ya, Mas. Mungkin percaya nggak percaya. Cuma beberapa yang sudah menjalani itu ada yang kena penyakit katal, berendam mandi di sini karena rutin sembuh. Terus ada salah satu pengunjung itu malah kebetulan dulu warga Surabaya, sampai kontrak rumah di perumahan Gemuruh selama 1 bulan. Itu terapi di sini selama 1 bulan, dari datang itu bawa kursi roda nggak bisa jalan sampai pulang bisa jalan dan pamit sama seluruh pengelola di sini. Itu karena ritual di sini juga. Jadi sebenarnya ritual di sini tuh manfaatnya juga banyak ya, apalagi dari segi seperti kesembuhan seperti yang Mas bilang tadi itu ya, Mas. Ya kalau kesembuhan itu kan sebenarnya kita urusannya sama yang punya hidup lah ya. Cuma kalau secara ilmu biologi itu kan ada yang namanya terapi air dingin. Kalau saya pribadi sih saya lebih percaya ke ilmu biologinya, karena masuk ke logika. Ada yang namanya terapi air dingin. Jadi orang yang stroke nggak bisa jalan kan itu biasanya saraf-sarafnya ada yang kaku atau mati itu kan. Sekarang kalau kebanyakan orang keseleo itu kan biasanya dikompres pakai air dingin juga. Nah mungkin terapi air dingin itu ya bisa memberikan gambaran lah bahwa kalau mitos itu cuma
pandangan orang aja. Sebenarnya karena terapi air dinginnya itu yang bikin orangnya sembuh. Itu sudah ada literasinya sendiri ya Mas? Ada, sudah ya. dibuktikan, ya. Ya, terima kasih banyak Mas Ito sudah meluangkan waktu untuk mau kita wawancarai. Semoga tempat ini tetap nyaman buat warga setempat. Terima kasih ya Mas. Iya. Ya, sekarang saya sedang dengan pengunjung yang sedang melakukan ritual di wisata Situ Tirtamerta. Kebetulan ini adalah malam Jumat Kliwon, jadi kita bisa mendapatkan pengunjung untuk kita wawancarai. Boleh tahu dengan Mas siapa? Mas Milen, Mas ini sedang melakukan apa Mas di sini? sedang ritual di sini setiap malam Jumat Kliwon. Saya untuk kebiasaan saya untuk bermain kesenian ebek-ebekan kuda lumping. Berarti ini untuk sering ritual di sini fungsinya untuk kayak ebek-ebekan gitu ya Mas? Iya. Ya, saya seringnya untuk ritual agar narinya bisa lebih baik, lebih canggih, lebih lincah, dan supaya dilihat luas gitu. Kalau ritual di sini tuh biasanya Masnya tuh sendirian atau gimana Mas, atau ada temannya? Saya seringnya sama teman-teman dan ada pemimpinnya, ada dalangnya, ada gurunya saya yang memimpin di sini. Itu teman-temannya di mana Mas? Di belakang situ sedang ritual. Oh, iya. Ini nggak apa-apa kan ganggu Mas? Iya. Kita tanya-tanya sebentar. Ya, nggak apa-apa. Biasanya itu kalau ritual di sini tuh jam berapa Mas? Saya seringnya di sini setengah 12 malam. Kalau enggak ya jam 12 lah, sekitar jam 12-an. Itu kan jadwalnya kan malam Jumat Kliwon ya. Iya. Kalau misalnya kalau Senin Kliwon atau Selasa Kliwon atau hari-hari biasa itu ada ritual atau harus Jumat Kliwon? Ya, hari-hari ya kadang ada contoh Selasa Kliwon, Senin Kliwon, tapi yang kebanyakan paling ramai dan paling mistis malam Jumat Kliwon. Oh gitu ya. Perlengkapan biasanya untuk ritual itu biasanya apa aja Mas? Saya seringnya membawa bunga mawar buat mandi dan kadang-kadang juga pakai kemenyan. Terus yang lain-lain ada sesajen-sesajen, ya banyak lah. Itu ritualnya harus di sini atau ada tempat lain juga Mas? Ya, saya seringnya sih di sini, ya ada juga di tempat lain di belakang di sana. Paling seringnya di sini. Ini cuma di sungai satu ini atau gimana Mas? Saya seringnya sih 7 sungai. Tapi paling utama ya di sini, nanti pindah lagi ya paling sekitar 7 sungai, paling sering 7 sungai, tapi paling utama ya pertama di sini. Berarti Mas sudah berapa kali ritual di sini? Saya di sini sudah sering sekitar beberapa tahun lah, 3 tahun 4 tahun lah di sini. Sudah lama ya Mas. Kalau dari tingkat keberhasilannya gitu Mas, berhasil apa enggak? Saya percaya nggak percaya ya berhasil lah. Ya jadi ya alhamdulillah ya jadi bisa. Oke Mas, kalau di sini kan saya belum tahu itu kalau ritual di sini tuh dapatnya apa aja. Itu kayak kalau ebek itu kayak katanya ada indang-indang, itu gimana Mas? Ya, indang itu semacam iblis, semacam setan lah. Setan itu kan kalau setelah mandi kan ada yang ngikutin lah, caranya ya sudah ada yang ngikutin. Terus contohnya macan, monyet, semacam ular, ya banyak lah di sini. Kalau selain indang itu bisa dapat apa lagi Mas? Ya kadang mendapatkan seperti keris, seperti batu, cincin, dan ada banyak lagi, contohnya kitab-kitab, buku, ya masih banyak lagi berbagai macam. Itu kalau jimat-jimat yang di sini tuh laku nggak Mas dijual Mas? Ya jarang sih dijual, itu sih ya
orang Jawa bilang ya nggak boleh diperjualbelikan karena itu turun temurun Itu kayak dibuat apa sakral lah ya. Dapatnya itu cuma buat yang mendapatkan gitulah ya. Sudah pernah dapat apa aja Mas di sini? ya paling sering di sini ya semacam cincin, batu paling sering gitu segitu. Nah, kalau boleh itu Mas boleh lihat itu hasil yang dapat didapat di sini itu apa Mas? Saya seringnya mendapat batu-batu cincin, contohnya kayak gini. Seringnya mendapat di sini. Kebanyakan orang di sini mendapatnya cincin dan yang lain-lainnya masih banyak lagi. Kayak gini Mas, ini salah satu keberhasilan mendapat ritual di sini, cincin kayak gini. Kan kalau di Facebook itu ada jual beli indang ya Mas. Itu kalau menurut Mas gimana Mas? Ya menurut saya nggak boleh lah. Itu kan turun temurun, nggak boleh diperjualbelikan. Menurut saya itu. Oke, wis. Ya. Oke, terima kasih buat Mas Milan udah banyak ditanya tentang informasinya juga saya baru mengetahui tentang informasi tersebut dan maaf juga sudah mengganggu waktunya ya Mas. Ya nggak apa-apa, Ya. sama-sama terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Sekarang saya akan mencoba untuk cuci muka di telaga ini. Sangat segar sekali. Wah, segar sekali bro. Begitulah penelusuran kita di tempat situ Tirta Marta. Kalian sudah melihat sendiri bagaimana keadaannya dan silahkan kalian menyimpulkan sendiri. Jangan anggap remeh sebuah kisah misteri karena itu bisa terjadi di sekitar kalian. Percaya nggak percaya, jangan terbatas.